Guys, mobil gaspol. Kali ini gue mau nge-review pemakaian 1 tahun dari Suzuki All New R3 2022 sih ini sebenarnya, cuman gue belinya di 2023, jadi stok lama waktu itu belinya. Dan selama 1 tahun ini alhamdulillah sudah dilewati. Jadi tepat di bulan Maret kemarin dia udah ulang tahun dan bayar pajak. Pajaknya itu sekitar 3.300.000-an, lebih dikit lah, nggak nyampe ini. Ini untuk tangan pertama ya guys. Dan untuk untuk kendala-kendalanya yang udah kita lewati, alhamdulillah nggak pernah ada sih sejauh ini. Sampai ibarat kata tuh kekurangan dari mobil ini sebetulnya nggak ada ya. Maksudnya nggak adanya tuh gimana ya, mungkin kalau dari sisi desain itu ada sedikit yang gua nggak suka sih. Jadi dari desainnya ini yang membuat mobil ini jadi nggak begitu view-nya itu nggak bagus gitu. Kita masuk ke dalam kabinnya guys. Tapi overall untuk performa sampai kendala-kendala teknis nggak pernah ditemukan di mobil ini selama 1 tahun pemakaian. Kita masuk. Nah, ini dia kabinnya. Kabinnya lumayan cukup luas karena dari sisi low MPV atau dari kelas low MPV menurut gue dia yang terbaik setelah Expander ya. Atau mungkin R3 dulu lah, baru Expander kalau menurut versi gua sendiri ya guys. Selain irit, kedua nyaman, dan juga ketiga fun to drive-nya tuh dapet gitu. Nih untuk setirnya pas gedenya, terus di sini ada tiltingnya atau naik turunnya, hanya teleskopiknya aja sih nggak ada. Terus dari sisi fitur memang untuk R3 ini adalah sebuah ketertinggalan, yang mana biasanya itu dari mobil-mobil sekelasnya itu udah mempunyai fitur yang berlebih gitu, kayak macam ADAS ataupun macam lainnya gitu. Tapi menurut gua R3 masih yang terbaik karena fitur-fiturnya itu masih semuanya itu masih berfungsi, atau yang biasa kita gunakan itu sangat-sangat berguna gitu tiap hari, tiap saat kita gunakan ini mobil gitu. Terus yang mana gue pengen kasih tahu kalian nih, kalau misalkan kalian adalah pemula dari Suzuki R3 atau pemula dari pemakai mobil, itu harus hati-hati banget kalau bawa mobil R3. Karena kenapa? Gue nggak tahu ya kalau untuk compare-nya itu mobil yang lain bagaimana, tapi setahu gue sih untuk compare mobil yang lain itu untuk pilar ini nih yang gue nggak suka dari desain R3. Pilar ini tuh sangat mengganggu sekali karena dari sisi dashboardnya dia lumayan tinggi, terus ke samping sini pilar A ini dia tuh terlalu jauh gitu, dan blind spotnya itu sangat luas gitu. Jadi lu ketika nih gue buka deh, nah ini kan spionnya nih, nah itu tuh dari spion sampai sini tuh, ini tuh kayak blind spot yang lumayan tebel gitu, dan itu harus hati-hati sih guys. Nah ini kita nyalain, nah ini dia tampilannya Suzuki R3 All New Hybrid. Ini yang hybrid yang belum 10 mAh ya, atau masih yang 7 mAh gitu, gue lupa. Bukan mAh, AH. Yang pokoknya yang versi generasi pertama hybridnya R3 setelah yang bensin ya. Kalau jangan tanya kalau untuk yang untuk yang diesel. Dan untuk konsumsi BBM ini sangat concern sekali gue kasih tahu, karena rata-rata orang beli R3 ya pengennya irit gitu kan. Dan kebanyakan orang-orang itu ya kita tahu lah, banyak influencer yang menyebutkan gitu kan, menginformasikan yang mana dalam kondisi kenyataannya itu kurang tepat sih. Karena gue juga awalnya beli R3 itu yang lihat dari review-review para influencer gitu kan guys. Tapi ya sekarang balik lagi aja, terserah kalian masih mau percaya atau tidak. Kalau gue sih sebetulnya boleh percaya, tapi nggak sepenuhnya gitu. Karena beberapa reviewer mobil gue udah
udah mengetahui sendiri dari R3 ini, ternyata untuk konsumsi BBM-nya itu nggak seindah apa yang diinfokan dari influencer gitu. Nah ini dia, konsumsi BBM-nya 11,6 km per liter. Dan ini udah gue coba full to full beberapa kali, lu lihat aja di video-video gue yang lainnya, di short video. Dan memang itu sangat-sangat apa ya, kalau kata gue di luar ekspektasi sih sebenarnya, karena banyakan tuh dari influencer pada bilang dalam kota bisa tembus 15, 16, 17 km per liter, tapi ternyata enggak. Actually not. Gue pernah bawa ini seirit-iritnya R3 itu dalam kota itu cuma 12 itu irit. Itu termasuk seirit-iritnya udah gue sangat-sangat bawanya juga pelan-pelan gitu kan. Terus nggak yang main bejek-bejek gas aja gitu kan. Ini pemakaian normal nih, gua gas sedikit, pokoknya nggak gua yang irit-iritin ya, jadi 11,6 dengan syarat untuk bannya sendiri, untuk ban ya, bannya R3 itu kan rata-ratanya kan itu 33 PSI ya untuk tekanan bannya. Tapi kalau gua pakai semua rata di 35 PSI guys. Dan itu sangat berpengaruh sekali untuk konsumsi BBM. Memang sih sedikit nggak nyaman karena akan ada jedak-jeduk. Walaupun begitu, gue lebih nyaman kayak gini karena lebih pede aja bawanya, karena nggak kayak kempes. Udah gitu kalau bawa ngebut juga lebih stabil. Untuk konsumsi BBM-nya yang pasti lebih irit, karena sebelumnya itu gue ngikutin rekomendasi dari bawaan pabrik, yaitu 33 sama 31 sama 33, belakangnya 33. Itu konsumsi BBM-nya bisa tembus 9 km per liter guys. 9 komaan lah, 9,5, 9,9 km per liter. Gitu sih guys. Dan bagian depannya ini R3 ini menurut gue oke banget, karena dia udah lampu headlampnya ini udah proyektor walaupun masih halogen. Tinggal dimodifikasi aja pakai lampu LED, udah bagus banget. Terus bagian gue belum matiin lampu ini. Bagian kabinnya nanti kita review ya. Bagian kabin belakang, ini kabin depan. Ini gue ngambil yang matic ya. Kalau yang manual itu pasti bisa lebih irit lagi. Dan rata-rata mereka tuh reviewer itu kan ngambil yang matic ya. Untuk yang tipenya ini juga gue yang Suzuki Sport atau tipe tertingginya. Nah ini channel gue yang motovlog. Kita buka. Dan yang gue suka adalah dari kabin belakangnya atau bagasinya sangat luas. Nah ini dia, mumpung ini lagi lebaran bisa kelihatan kan. Ini lega banget, sampai 4 dus besar kayak gini bisa masuk. Sama di sini masih ada space lagi tuh. Untuk di atasnya juga masih ada, bisa ditaruh barang-barang kalau emang masih perlu gitu. Untuk bagian dalamnya seperti ini, bagian dalam bagasinya. Dan untuk kekadapan kabinnya pun juga oke banget sih, masih mantep lah untuk sekelasnya. Bagian belakangnya keren, lampunya LED, ada DRL LED-nya juga. Terus cuman untuk lampu bohlamnya masih belum, masih lampu bohlam, lampu sennya masih belum. Dan peleknya juga lumayan bagus. Untuk two-tone-nya juga oke, walaupun masih 15 inch. Dan plan ke depan mau upgrade ke 17 atau 16. Gue pengen upgrade, itu sih yang paling dekat atau yang paling pengen gue upgrade. Terus bagian apanya lagi ya paling ya, paling itu aja sih guys. Palingan kan banyakan kalian kalau mau beli Suzuki All-nya R3 itu ya pengennya irit gitu kan. Nah itu dia gambarannya ketika gue makai dalam kota, yaitu 17, nggak mungkin nyampe 17. Paling irit itu di 12 komaan. Dan sekarang tadi gue lihat MID-nya itu di 11,6. Itu udah kombinasi ya, kombinasi tol dan juga dalam kota, jalanan-jalanan non tol. Tapi rata-rata non tol sih yang sekarang ini gue pakai dari full tank kemarin. Dan kalau untuk luar kota, gue pernah bawa dari Bandung ke Jakarta, jalanan kan menurun ya.
itu sekitar 18,9 km per liter. Alhamdulillah dapat seirit itu gitu. Walaupun pernah waktu itu juga gue dari Jakarta ke Bandung itu cuma tembus 15, berapa gitu kilometer per liter. Itu juga ke daerah pegunungan ya, ke Ciwidey ya, karena kan nanjaknya lumayan parah gitu kan. Dan gue bawa juga selama nanjak-nanjak dan juga selama bermanuver di jalan tol, alhamdulillah nggak pernah ada masalah sih. Maksudnya kayak ngebut juga sangat-sangat stabil gitu, sampai kecepatan 150 km per jam gue udah pernah tembus pakai mobil ini sendirian, tapi yang nggak bawa keluarga, karena kalau bawa keluarga kayaknya cukup riskan. Bukan ngeri gimana ya, takutnya amit-amit gitu kan. Kalau gue bawa sendiri gue masih berani, tapi kalau bawa keluarga paling mentok-mentok 130-120 km per jam. Dan itu masih sangat-sangat stabil sih, kayaknya masih enak gitu buat digas terus. Walaupun ya ngeri-ngeri sedikit sih. Itu sih paling gambaran penggunaan All New R3 yang hybrid ini. Walaupun sekarang udah ada yang All New R3 Hybrid Cruise, R3 Cruise ya, itu untuk daya baterainya lebih besar, kalau nggak salah di 12 ampere hour. Kalau ini masih 8 atau 7 ampere hour kalau nggak salah ya. Nanti gua koreksi di komentar. Terus apalagi di RL-nya oke, lampu grill depannya gue demen Suzuki Sport yang kayak gini. Karena kalau yang GX itu dia kayak ada krom-kromannya, itu gue nggak suka, makanya gue milih yang Suzuki Sport. Sekalian punya spoiler yang lebih ceper gitu kan. Kalau untuk yang GX kan nggak dapet ya, gitu, harus beli lagi lah gitu intinya. Oke, kayak gitu dulu guys. Terima kasih udah nonton sampai habis. Untuk channel Mobil Gaspol, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Jika kalian menunggu update-update informasi lainnya, akan gue update nanti ke depannya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.